besar yang pernah Ryu dapat dalam sebulan? 100 juta. Sekarang kamu dapat 1 miliar di umur 9 tahun. Targetmu di 5 tahun lagi pengen kamu berapa sih? Di dunia ini tentu terdapat beragam cerita dan kisah yang menjadi viral dan menjadi perdebatan di media sosial. Mulai dari kisah Ryu Kintaro hingga angkringan di Jombang. Berikut adalah beberapa berita dan video viral baru-baru ini. Hai guys, welcome to G5. Ratusan fans dari YouTubers ini harus mengikhlaskan dan melepas YouTuber ini hilang. Gimana enggak? Baru-baru ini YouTuber Kiflif mengabarkan jika akan menghapus channel yang telah didasari selesainya mereka dari panggung YouTube. Kiflif sendiri adalah sebuah channel YouTube asal Semarang yang terkenal dengan konten prank, social experiment, dan konten horor yang menarik dan menghibur. Channel ini awalnya beranggotakan 3 pria muda yaitu Iok, Vano, dan Kevin, namun Kevin kemudian keluar dari channel tersebut. 2 anggota utamanya, Vano dan Iok, yang memiliki karakter berbeda namun saling melengkapi Vano yang cool dan tegas, serta Iok yang ceria dan lucu. Dengan strategi itu, mereka mendapatkan 2 juta subscriber dalam perjalanannya. Namun karena kedewasaan satu sama lain, akhirnya sangat disayangkan Kiflif bubar hingga memilih menghapus channel mereka. Hal ini pun membuat pro dan kontra di kalangan fans dari Kiflif. Namun gimana menurut kalian? Nemuin aku ya, dan ini 10, 8, 9, 10. Akhir-akhir ini warganet dihebohkan dengan sosok anak kecil bernama Ryu Kintaro yang berhasil mendapatkan ratusan juta dengan umur yang terbilang tak masuk akal. Nah, apakah benar seperti itu faktanya? Ryu Kintaro sendiri adalah seorang YouTuber cilik dan pengusaha muda asal Indonesia yang telah meraih kesuksesan luar biasa di usia yang sangat belia, sekitar 9 hingga 10 tahun. Ia dikenal sebagai sosok anak yang aktif membuat konten di YouTube dengan jumlah subscriber mencapai sekitar 1,6 juta subscriber. Selain itu, Ryu juga menjalankan berbagai bisnis yang menghasilkan omzet hingga 1 miliar rupiah per tahun, sebuah pencapaian yang mengagumkan untuk usianya. Ryu merupakan anak dari Christopher Sebastian, seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis, mulai dari distributor kaca film, restoran, hingga bisnis pijat online. Jiwa kewirausahaan tampaknya sudah tertanam dalam dirinya sejak dini karena sang ayah menanamkan nilai-nilai bisnis kepadanya. Nama Ryu Kintaro sendiri memiliki arti khusus, di mana Ryu berarti naga dan Kintaro berarti pekerja keras. Meski namanya terkesan Jepang, Ryu dan keluarganya adalah orang Indonesia asli. Karir bisnis Ryu dimulai sejak usia 7 tahun ketika ayahnya memberikan bisnis ayam crispy gerobakan sebagai modal awal untuk belajar berwirausaha. Salah satu bisnis yang paling dikenal adalah usaha jamu kekinian bernama Jamu Cap Nyonya Kaya. Ryu mengembangkan jamu tradisional yang biasanya pahit menjadi lebih enak dan cocok untuk anak-anak tanpa menghilangkan khasiat kesehatannya. Modal usaha ini berasal dari penghasilan yang diperolehnya dari YouTube AdSense dan endorsement. Selain jamu,
Ryu juga mengelola berbagai usaha lain yang mendukung penghasilannya sehingga omsetnya mencapai miliaran rupiah per tahun. Meskipun sibuk berbisnis dan menjadi YouTuber, Ryu tetap mengutamakan pendidikan dan tidak malu ketika teman-temannya menyebutnya sebagai tukang jamu. Ia percaya bahwa pengalaman bisnis sejak dini akan sangat berguna untuk masa depannya. Selain itu, Ryu aktif dalam berbagai kegiatan seperti olahraga sepak bola dan futsal, serta memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kesuksesan Ryu Kintaro juga diakui secara luas, salah satunya dengan meraih posisi runner-up dalam ajang Southeast Asia Young Entrepreneur X Factor 2025, yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan bisnisnya di tingkat regional. Kisah Ryu menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia untuk berani berwirausaha sejak dini dengan inovasi dan semangat pantang menyerah. Nah, gimana pendapat kamu? Yang pernah Ryu dapat dalam 1 bulan. 150 juta. Sekarang kamu dapat 1 miliar di umur 9 tahun. Targetmu di 5 tahun lagi pengen uangmu berapa sih? Uang mah nggak bisa ditargetin sih. Terus? Uang itu akan ngikut kita kalau bisnis kita. Akhir-akhir ini, publik dibikin penasaran dengan adanya keyword misterius angkringan Jombang viral. Keyword angkringan Jombang ini viral dan bikin warganet penasaran dengan kejelasan berita tersebut. Angkringan sendiri adalah warung kopi malam yang biasa dibuka di pinggir jalan hingga pedalaman desa. Biasanya, angkringan-angkringan yang buka menyediakan berbagai sajian seperti nasi kucing, gorengan, sate-satean, susu, hingga minuman segar lainnya. Bahkan, beberapa masyarakat cenderung suka menghabiskan uang mereka di angkringan, karena defisit harga dengan kafe yang cukup besar. Bahkan, salah satunya adalah angkringan di Jombang tersebut. Angkringan Jombang, Jawa Timur itu menyajikan berbagai sajian lengkap yang tentunya bikin selera bertambah. Selain itu, beberapa wanita yang menjaga dan melayani di angkringan itu juga terlihat cukup cantik. Hal itulah yang bikin angkringan Jombang viral di sosmed. Nah, gimana kalau menurut kalian? Farhan Skumaker Michialo, yang dikenal luas sebagai Mas-Mas Batik Ganteng, adalah sosok yang tengah viral di media sosial, terutama TikTok, berkat perannya sebagai host live jualan batik di toko online 72 Batik. Ia berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan masih berusia sekitar 24-25 tahun. Nama Skumaker yang ia sandang ternyata diambil dari pembalap Formula 1 legendaris Michael Schumacher, karena kakaknya adalah penggemar berat sang pembalap. Popularitas Farhan melejit setelah siaran live TikToknya mampu menarik puluhan ribu penonton, bahkan pernah mencapai 80.000 orang dalam satu sesi. Penampilannya yang selalu rapi dengan kemeja batik, kacamata hitam, serta gaya bicara yang lembut dan ramah membuat banyak wanita terpikat.
Kolom komentar live-nya sering dipenuhi rayuan dan candaan dari penonton wanita, yang membuat suasana jualan menjadi semakin seru dan viral. Kehadiran Farhan tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa dampak nyata pada penjualan batik di toko tempat ia bekerja. Omzet toko tersebut dikabarkan naik hingga 2-3 kali lipat setelah live yang dipandunya menjadi viral. Di balik popularitasnya, Farhan diketahui menjalin hubungan dengan seorang konten kreator bernama Yulia Fatmah. Meski demikian, ia mengaku tetap digaji sesuai UMR, meski namanya kini dikenal luas dan menjadi idola baru di dunia live shopping. Wajah Farhan yang disebut-sebut mirip aktor Chico Jericho juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Fenomena Farhan membuktikan bahwa personal branding, penampilan menarik, dan interaksi yang ramah di media sosial dapat mengubah cara pemasaran produk tradisional seperti batik menjadi tren digital yang viral dan berdampak besar, baik bagi individu maupun bisnis yang menaunginya. Nah, gimana komentar kalian? Nah, itu tadi beberapa berita dan video viral terbaru. Semoga mengedukasi, dan sampai jumpa pada video menarik lain dari channel kami.